Oke teman-teman, selamat pagi. Nah, jadi kembali lagi bersama saya, Kak Sarwah. Nah, jadi saya merupakan tentor Bahasa Indonesia di EduFirst Indonesia, teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai tryout 2 dari Subtes Pengetahuan dan Penalaran Umum atau PPU. Oke, kita lihat dulu di nomor 1, teman-teman. Kata yang memiliki makna lebih luas dari kata predator pada kalimat 3 itu apa? Nah, oke, kita lihat ya. Kata predator. Nah, jadi kata predator pada kalimat 3. Oke, kita cari kata predatornya di mana nih? Ini dia. Nah, jadi memiliki makna lebih luas. Nah, kita perhatikan ya, kalau di dalam sebuah relasi makna ada yang namanya hipernim dan hiponim. Nah, yang dicari itu apa? Yang dicari ini adalah hipernimnya nih, teman-teman. Apa hipernimnya? Oke, hipernim. Nah, hipernim tadi itu apa? Hipernim itu adalah makna lebih luas ya, teman-teman. Nah, kalau hiponim itu adalah makna lebih sempit. Oke, kita tulis dulu hipernim itu makna. Oke. Nah, jadi hipernim itu makna lebih luas. Lebih luas. Ingat, kalau hiponim itu tadi apa? Hiponim itu makna lebih Hiponim itu adalah makna lebih sempit. Oke, makna yang sempit. Nah, kita singkat saja, dia adalah makna yang sempit. Oke, berarti di bawahnya kata predator ini. Nah, kalau makna lebih luas, kita mencari makna yang ada di atasnya kata predator atau makna yang lebih luasnya secara umum. Nah, kalau kita perhatikan mengidentifikasi dari pilihannya, di sini ada kata hewan, ancaman, makhluk bahaya dan pemangsa. Nah, jadi kalau predator ini kan di dalam kalimat 3 kita lihat ya, anak jerapah yang rentan terhadap predator sangat bergantung pada kamuflase ini. Nah, predator itu merujuk pada apa? Ya, tentu saja merujuk pada hewan ya, teman-teman. Nah, predator ini dia berhubung atau merujuk kepada hewan atau binatang nih, teman-teman. Nah, jadi kata si jerapah ini dia berlindung dari predator atau si hewan yang memangsanya. Oke. Dari kata binatang. Nah, jadi predator yang dimaksud di sini adalah binatang ya, teman-teman. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan, hewan itu sebenarnya adalah jenis atau di atasnya predator. Makna lebih umum dari predator. Nah, binatang itu jenisnya binatang itu jenisnya bisa sebagai predator atau bisa juga mamalia dan sebagainya. Nah, kalau ancaman itu bukan bagian dari, maksudnya bukan dari secara umum dari predator ya, teman-teman. Nah, kalau makhluk itu lebih luas lagi ya, dia bisa saja hewan dan sebagainya. Nah, berarti makhluk itu sebenarnya adalah makna lebih luasnya dari hewan. Nah, kalau bahaya dan pemangsa itu bukan makna atau makna lebih luas dari kata predator ini. Dia bukan hipernimnya, teman-teman ya. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah alfa ya, teman-teman. Oke. Jawaban yang tepat alfa. Teman-teman, kita lanjutkan di nomor 2. Fungsi kata penghubung dengan demikian. Nah, apa itu kata hubung dengan demikian atau konjungsi dengan demikian? Nah, apakah dia fungsinya adalah mempertegas, membandingkan, menentang, memerinci, atau menyimpulkan? Nah, teman-teman, untuk menjawab seperti ini, kalian perlu dasar dulu nih mengenai apa saja jenis-jenis konjungsi dan fungsinya. Kalau kalian sudah memiliki dasar seperti itu, kalian bisa menjawab soal ini dalam hitungan beberapa detik saja. Nah, kalau dengan demikian itu merupakan konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat yang bermakna apa? Oke, dia bermakna menyimpulkan ya, teman-teman. Nah, oke, kenapa dia menyimpulkan? Nah, kita lihat dulu, kita mengeliminasi dulu yang lain. Jika dia mempertegas itu biasanya dihubungkan dengan kata bahwa atau bahkan. Nah,
Jadi kalian jika sudah menghafal, bukan berarti menghafal ya, tapi kalau kalian sudah memahami jenis-jenis dari konjungsi dan juga apa fungsinya, itu kalian mudah sekali dalam menjawab soal-soal seperti ini. Terus kata membandingkan. Membandingkan itu dia biasanya pakai kata sebaliknya. Ya, dia pakai sebaliknya. Nah, oke. Kalau menentang, ya tentu saja kata tapi, tetapi, akan tetapi, namun, ya kan? Namun, oke, dia pakai kata namun. Nah, bisa juga pakai akan tetapi. Jadi ingat ya, kalau tapi itu dia subordinatif, sedangkan akan tetapi itu dia adalah akan tetapi itu adalah konjungsi antar kalimat. Dia pakai akan tetapi. Nah, kalau memerinci kalimat sebelumnya, memerinci biasanya itu pakai, ya tentu ada pemerincian ya. Ya, apa itu pemerincian? Yang merupakan ada dua kata atau tiga kata yang memerinci kalimatnya. Nah, biasanya itu dia didahului dengan kata yaitu, yakni. Nah, jadi ini semua jenisnya ya teman-teman, yaitu. Bisa juga pakai yakni. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau dia menyimpulkan, menyimpulkan ini dia digunakan untuk kesimpulan, berarti frasa atau fungsi dari sebuah kata penghubung dengan demikian itu dia berfungsi sebagai penyimpulan ya teman-teman. Dia menyimpulkan kalimat sebelumnya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah tentu saja adalah error teman-teman ya. Oke, kita lanjut di nomor 3 nih teman-teman. Kalimat Neymar mencetak gol di Stadion Urbano Caldeira memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat apa? Nah, dalam menjawab soal seperti ini kita perlu analisis dulu SPOK-nya. SPOK atau pola kalimat yang ada di dalam kalimat yang ada dalam soalnya. Nah, jadi kita lihat nih. Kalimat Neymar mencetak gol di Stadion Urbano. Nah, jadi yang mana menjadi subjek? Yang subjeknya itu tentu adalah Neymar. Ia adalah pelakunya teman-teman ya. Dia sebagai pelaku, Neymar. Terus mencetak. Mencetak itu sebagai apa teman-teman ya? Mencetak itu sebagai predikat. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Neymar. Ya toh? Nah, apa yang dilakukan atau apa inti kalimatnya, yaitu mencetak. Nah, karena dia adalah predikat verba yang merupakan verba transitif, artinya dia harus punya objek teman-teman ya. Nah, ingat tandanya kalau dia verba transitif itu biasanya didahului dengan imbuhan me. Nah, imbuhan me mencetak apa? Mencetak gol. Jadi golnya ini sebagai objek teman-teman ya. Nah, gol itu sebagai objek. Nah, di Stadion Urbano Caldeira itu sebagai apa? Nah, ada preposisi nih teman-teman, atau ada kata depan. Jadi kata depannya itu adalah di Stadion Urbano Caldeira itu adalah apa? Adalah keterangan ya teman-teman. Dia sebagai keterangan. Nah, berarti kita mencari dari 3, 5, 7, 10 dan 12 ini yang sama polanya dengan SPOK. Jadi kita harus mencari pola SPOK dari kalimat ini. Kita lihat dulu di kalimat 3. Kalimat 3, anak jerapah yang rentan terhadap predator sangat bergantung pada kamuflase ini. Yang mana menjadi subjek? Subjeknya itu adalah kita pakai warna orange untuk ini, anak jerapah yang rentan. Nah, karena ada kata yang atau konjungsi yang itu dia sebagai memperluas ya, yang rentan terhadap predator itu adalah subjek ya teman-teman. Dia adalah subjek. Anak jerapah yang rentan terhadap predator itu subjek karena dia ada kata yang memperluas ya. Terus kita pakai warna merah untuk menandakan predikat. Jadi yang mana predikatnya nih teman-teman? Predikatnya itu adalah sangat bergantung. Nah, sangat bergantung itu adalah predikatnya nih teman-teman. Dia adalah predikat. Terus pada kamuflase ini, apakah dia sebagai, ingat ya, dia antara pelengkap atau keterangan. Nah, kita lihat dulu apakah dia bisa dibalik.
Nah, pada kamuflase ini anak jerapah yang rentan terhadap predator sangat bergantung. Nah, bisa ya. Jadi dia sebagai keterangan nih, teman-teman. Oke, kita pakai warna hijau untuk menandakan dia keterangan. Berarti pada kamuflase ini dia adalah keterangan nih. Nah, apakah sudah sama? Nah, tidak ya. Berarti di kalimat 3 ini dia polanya itu bukan SPOK, melainkan dia polanya adalah S, P, dan K. Nah, subjek, predikat, keterangan. Dia kurang objek nih, teman-teman. Tidak memiliki objek. Kenapa tidak ada objeknya? Karena dia pakai kalimat atau verba aktif intransitif atau verba aktif yang tidak membutuhkan objek. Nah, terus kita lihat dulu bravo, kalimat 5. Nah, kalimat 5 yang menjadi subjek itu yang mana nih, teman-teman? Kita lihat ya. Subjeknya itu kita pakai warna orange tadi. Nah, pola bintik yang diwariskan dari induk ke anak itu adalah subjek. Kenapa, Kak? Subjeknya itu dia panjang sekali. Kenapa? Karena ada kata yang. Lagi-lagi karena ada kata yang ya, teman-teman. Kalau ada kata yang berarti dia subjeknya akan memperluas. Oke, dia fungsinya akan memperluas si pola kalimat itu. Nah, berarti yang menjadi predikat dong mana dong? Nah, kita lihat ya. Predikatnya itu sebenarnya adalah, nah, predikatnya kita pakai warna merah. Predikatnya itu adalah kata menunjukkan. Oke, predikatnya itu menunjukkan. Menunjukkan sebagai apa? Menunjukkan tadi sebagai predikat. Oke, predikat. Nah, karena dia adalah predikat aktif transitif yang artinya dia butuh objek nih, teman-teman. Dia butuh objek. Kenapa? Karena dia berawalan me. Ya kan, berawalan me. Dia butuh objek. Berarti setelahnya apa? Pelengkap atau keterangan atau objek? Nah, tentu pasti objek ya, teman-teman. Nah, sifat genetik menunjukkan sifat apa? Menunjukkan sifat genetik. Jadi sifat genetik di sini dia adalah objek ya, teman-teman. Kita pakai warna ungu nih untuk menandakan dia objek. Oke. Karena dia objek. Nah, berarti di sini polanya bukan SPOK, tapi dia polanya itu sudah masih SPO ya, teman-teman. SPO. Nah, ini kurang keterangan. Yang tadi itu kurang objek. Kalau yang di Bravo itu kurang keterangannya, teman-teman. Nah, kita perlu cari lagi yang sama SPOK nih. Kita lihat kalimat 7. Kalimat 7 itu pembuluh darah di bawah bintik melebar untuk melepaskan. Oke, kita cari dulu yang mana subjeknya nih, teman-teman ya. Kita lihat subjek. Subjeknya itu adalah pembuluh darah. Oke, pembuluh darah di bawah, di bawah bintik melebar. Nah, pembuluh darah. Oke, dia adalah subjek ya, teman-teman. Nah, dia adalah subjek. Nah, pembuluh darah di bawah bintik itu sebenarnya di bawah bintiknya ini bisa digabungkan dengan si subjek, tapi biasanya kita juga bisa memisahkan dia sebagai keterangan. Namun kita lebih baiknya kita gabungkan saja ya, pembuluh darah di bawah bintik. Nah, melebar itu sebenarnya adalah, nah, melebar ini adalah predikat. Nah, melebar ini predikat. Tadi si pembuluh darah itu subjek. Nah, berarti untuk melepaskan panas di iklim panas itu apa? Nah, oke. Jadi kita lihat kalau untuk melepaskan ini karena dia adalah kata depan, berarti dia menandakan apa? Dia menandakan keterangan ya, teman-teman. Nah, apakah sudah sama? Belum ya, teman-teman. Berarti ini masih SPK, sama dengan kalimat 7. Oke, dia masih SPK. Subjek, predikat, keterangan. Nah, belum ada objeknya nih, teman-teman. Oke, kita mencari yang punya SPOK. Nah, oke, kita lihat dulu kalimat 10. Pola ini memperkuat ikatan sosial dalam kelompok. Oke, kita lihat dari ini ya, teman-teman. Yang mana jadi subjek? Ya, jadi subjeknya itu adalah pola ini. Pola ini adalah subjek. Oke, sorry. Pola ini jadi subjek. Nah, memperkuat itu apa? Memperkuat itu predikat. Ingat, memperkuat itu predikat. Karena predikatnya ini adalah aktif, berarti setelahnya apa? Setelahnya itu pasti objek. Dia adalah predikat
predikat aktif transitif atau predikat yang butuh objek ya teman-teman. Nah, objek tadi kita pakai warna ungu, kita kita ambil ikatan sosial ini sebagai objek ya teman-teman. Nah, jadi ikatan sosial itu objek dalam kelompok. Oke, dalam kelompok itu kan dia didahului kata depan nih atau preposisi. Nah, bisa juga kita balik. Dalam kelompok, pola ini memperkuat ikatan sosial. Ya kan, dia fleksibel. Jadi keterangan itu bedanya dengan pelengkap. Kalau keterangan itu dia fleksibel, bisa di depan, bisa di belakang. Nah, jadi kata dalam kelompok ini adalah keterangan ya teman-teman. Dia merupakan keterangan. Nah, berarti kita sudah dapat nih. Sudah dapat yang mirip dengan yang ada di soal, yaitu pola ini memperkuat ikatan sosial dalam kelompok. Berarti kalimat 10 adalah jawabannya ya teman-teman. S, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, apakah kita lihat kalimat 12? Nah, kalau kalimat 12 itu bintik jerapah adalah alat bertahan hidup. Ingat, kalau dia pakai predikat copula, ini kan predikatnya nih. Nah, berarti setelahnya itu bukan objek, melainkan pelengkap. Apakah kita butuh pelengkap di soal? Tidak ya teman-teman. Berarti di dalam kalimat 12 itu tidak ada objeknya. Nah, berarti dia polanya adalah SPPL. Nah, yang dimana ini tidak dibutuhkan dengan soal. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 3 yang sama-sama dengan SPOK itu adalah kalimat 10. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi di nomor 4. Nah, nomor 4 di sini diminta adalah kelompok kata yang berpasangan tetap. Nah, kembali lagi kita mencari yaitu kata majemuk ya, teman-teman, yang berpasangan tetap. Kata majemuk. Nah, kata majemuk bisa juga berupa idiom. Nah, jadi selain dari kita mencari apakah dia kata majemuk, nah kita juga bisa melihat apakah dia merupakan idiom karena dia sama-sama berpasangan tetap. Majemuk dengan idiom. Nah, yang tidak termasuk itu adalah frasa, teman-teman ya. Nah, idiom. Oke. Nah, kita perhatikan dari alfa sampai error ini. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melihat dari bacaan. Kita cuma bisa melihat dari opsinya juga nih, teman-teman. Nah, kita lihat tubuh jerapah. Nah, tubuh jerapah bisa tidak kita sisipkan? Nah, tubuh dari jerapah bisa ya kan? Nah, berarti kita bisa nih. Tubuh dari jerapah. Nah, terus kalau ini nih, teman-teman. Pola bintik. Oke, pola pada bintik. Nah, pola yang berbentuk bintik. Nah, bisa kan? Pola berbentuk bintik. Nah, kalau di bawah ini sebenarnya adalah frasa preposisional, teman-teman. Kenapa? Karena dia ada kata depan. Ya toh? Dia ada kata depan atau preposisi. Berarti dia sebenarnya adalah frasa preposisional atau frasa kata depan. Nah, karena ada kata di, kita singkat saja dia sebagai frasa preposisi atau FP. Nah, status sosial pada kalimat 11, apakah itu dia bisa menjadi berpasangan tetap? Nah, status dari sosial, status untuk sosial, status yang sosial kan tidak bisa disisipin ya. Oke, kita keep dulu di delta ya, teman-teman. Kalau kita lihat error bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu bisa kita sisipi bertahan untuk hidup, ya kan? Bertahan untuk hidup. Nah, jadi dia juga merupakan frasa verbal nih, teman-teman. Nah, satu-satunya kata yang tidak bisa disisipi itu cuman status sosial nih. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah kalimat 11 atau delta nih, yaitu pada kata status sosial. Nah, kita lanjutkan di nomor 5, teman-teman ya. Oke, nomor 5, kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi. Oke, situasi dalam bacaan tersebut apa nih? Nah, kalau penyimpulan dalam situasi ini dia masuk dalam materi wacana ya, teman-teman. Apa sudut pandangnya penulis dalam menulis teks ini? Nah, untuk apa? Oke, kita lihat ya. Nah, apakah dia informatif, persuasif, adaptif, inspiratif, ataupun kritis nih?
Nah, kalau kita lihat di sini merupakan dia di sini teksnya ini merupakan jenis teks eksposisi, teman-teman ya. Dia argumentatif atau argumentasi yang melihat atau memberikan sebuah informasi, teman-teman. Nah, tidak ada sudut pandang tertentu seperti kebanyakan, apakah dia kebanyakan opini dan sebagainya. Oke. Nah, kita perhatikan dulu apakah dia informatif, persuasif, adaptif, inspiratif atau kritis. Nah, kalau dari jenis teksnya kita lihat generasi Z yang menunjukkan pergeseran signifikan dalam pendekatan keuangan dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, mereka cenderung menerapkan soft saving, yaitu menyisihkan lebih sedikit uang untuk masa depan. Nah, untuk mengatasi tekanan finansial, bla bla bla, tekanan finansial ini berdampak pada kesehatan mental. Oke, dia lebih banyak memberikan informasi ya, teman-teman. Dia lebih banyak memberikan informasi. Meski demikian, konsep pensiun bagi Gen Z juga berubah. Sekitar 41% dari mereka ingin tetap fokus bekerja. Oke. Jadi dia kebanyakan memberikan informasi, ya kan? Nah, kalau dari sudut pandang si penulis, di sini dia tidak mengajak ya, teman-teman. Nah, persuasif itu sifat apa? Itu sifatnya untuk mengajak, teman-teman. Nah, dia mengajak. Oke. Kalau adaptif ini berarti dia bisa menyesuaikan diri. Adaptif dalam konteks apa? Kalau menyesuaikan diri, di sini tidak ada ya, tidak ada dalam konteks yang ada di soal atau yang ada di dalam bacaan. Adaptif tidak ada di dalam teks. Inspiratif artinya dia memberikan inspirasi atau hal baru. Nah, tidak ada ya, teman-teman. Di sini cuman memberikan bagaimana atau memberikan informasi mengenai Gen Z itu kenapa sih suka ini tadi soft saving dan sebagainya, ya kan, bukan inspiratif. Kalau kritis itu juga tidak ada ya, teman-teman, tidak disebutkan di dalam atau tidak menggambarkan Gen Z ini sebagai orang yang kritis, tidak juga ya, teman-teman. Nah, di sini kritis tidak menggambarkan isi dalam teksnya. Nah, jadi satu-satunya yang sesuai dalam konteks itu adalah informatif, yaitu sesuai dengan konteks. Nah, dia sesuai dengan isi teks atau dengan konteksnya nih, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat itu apa? Jawaban yang tepat itu adalah alfa. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi di nomor 6. Kalimat 5 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna apabila dilengkapi dengan kata-kata apa. Oke, jadi kita diminta untuk apa, teman-teman? Nah, di sini untuk substitusi langsung namanya ya. Nah, kita hanya perlu mensubstitusi langsung dari alfa sampai error ini, cocoknya apa nih supaya kalimatnya itu logis. Oke. Nah, apakah mengembangkan dengan strategi, menerapkan dengan pendekatan, mengevaluasi dan solusi atau sebagainya. Kita lihat dulu dari kalimat 5. Nah, kalimat 5. Gen Z pendekatan soft saving, yakni keuangan yang memungkinkan mereka. Oke, kita lihat dulu alfa. Kalau kita masukkan atau substitusi langsung ke dalam kalimatnya, Gen Z mengembangkan pendekatan soft saving, yakni strategi keuangan yang memungkinkan mereka. Oke, apakah masuk? Nah, kita lihat dulu yang lain. Untuk mengatasi tekanan finansial, Gen Z menerapkan pendekatan soft saving. Nah, menerapkan pendekatan soft saving, yakni pendekatan keuangan yang memungkinkan mereka. Oke, jadi sudah beda ya, menerapkan dengan pendekatan. Kalau tadi apakah mengembangkan pendekatan soft saving dan strategi, yakni strategi keuangan. Oke. Kalau mengevaluasi, coba kita masukkan. Gen Z mengevaluasi pendekatan. Oke. Kita lihat dulu menciptakan. Gen Z menciptakan pendekatan atau Gen Z mengadopsi pendekatan. Nah, yang mana lebih tepat, teman-teman? Menurut kalian, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, menciptakan atau mengadopsi? Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, teman-teman, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, menciptakan dan mengadopsi itu semuanya berbeda dari segi maknanya. Nah, kalau mengembangkan ini dia sudah ada, dia sudah ada strateginya, yaitu strategi apa tadi? Soft saving. Tapi si Gen Z ini yang mengembangkan,
Ingat ya, dia cuma mengembangkan. Kalau menerapkan itu dia juga si Genzi ini dia menciptakan lalu dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, kalau mengembangkan itu beda. Kalau mengembangkan itu dia membuat dia seperti lebih baik lagi gitu. Kalau menerapkan cuma diterapkan saja, cuma dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau dari konteks bacaan di sini si Genzi cuma menerapkan atau hanya melakukan dalam kegiatan sehari-harinya atau aktivitas sehari-harinya. Tidak, mereka ini Genzi ini tidak mengembangkannya atau membuat dia menjadi lebih baik. Enggak kan? Nah, berarti yang lebih tepat itu sebenarnya menerapkan, teman-teman ya. Dia menerapkan, bukan mengembangkan. Bagaimana dengan mengevaluasi? Mengevaluasi itu mirip sama mengembangkan. Oke? Mengevaluasi mirip sama mengembangkan. Dia mengubah, dia memodifikasi lah, ya kan? Dia memodifikasi lalu membuat dia menjadi lebih baik. Nah, di sini Genzi tidak melakukan hal itu. Semata-mata Genzi di sini cuman melakukan atau memasukkan si money saving ini atau si soft saving ini dalam kehidupan sehari-harinya. Oke? Nah, bisa juga sih sebenarnya kita lihat mengadopsi. Nah, mengadopsi. Kenapa bukan mengadopsi? Oke, kalau kita lihat kebijakan. Genzi mengadopsi pendekatan soft saving, yakni kebijakan keuangan yang memungkinkan mereka. Oke, kebijakan itu sebenarnya terlalu umum ya teman-teman. Bukan terlalu umum, tapi dia terlalu sempit ke dalam, ada aturannya lah kalau kebijakan. Tapi kalau kita lihat pendekatan ini baru bisa kita gunakan secara umum, teman-teman. Nah, kalau kebijakan itu biasanya diikuti dengan kebijakan moneter dan sebagainya. Nah, berarti yang lebih tepat kalau kita memperhatikan antara menerapkan, mengevaluasi, menciptakan, mengadopsi maupun mengembangkan, yang lebih tepat itu sebenarnya adalah Bravo, teman-teman ya. Dia menerapkan si soft saving ini ke dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, dia memasukkan itu dan dia melakukannya. Nah, kalau mengadopsi belum tentu dia melakukannya. Kalau menciptakan berarti si Genzi ini yang menciptakan kan, belum tentu dia menerapkan. Nah, kalau mengevaluasi tadi sama dengan mengembangkan, dia membuat dia menjadi lebih baik. Sedangkan di dalam teks itu tidak ada konteks kalau di dalam teksnya itu Genzi membuat si soft saving ini menjadi lebih baik. Tidak kan? Dia cuma semata-mata untuk menerapkan. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang tepat untuk nomor 6 itu adalah Bravo atau menerapkan dan pendekatan. Oke, kita lihat lagi di nomor 7 nih, teman-teman. Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan ekonomi global. Oke, ingat ya teman-teman, kalau dalam menjawab soal seperti ini kita bisa gunakan, kita lihat dulu nih ininya. Kita lihat dulu kelas katanya, oke? Kelas kata yang tepat apa nih? Ekonomi dan global. Oke, ekonomi itu adalah nomina atau kata benda. Global itu apa? Global itu dia adalah sifat, bersifat global, ya kan? Bersifat universal. Berarti dia adalah adjektiva. Oke, jadi kalian perlu dasar dulu nih untuk mengenal kelas kata sebelum menjawab soal seperti ini ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan alpha, bravo, charlie, delta, dan error? Apakah ada tidak yang sama dengan ekonomi global ini? Oke, kita perhatikan dulu di alpha. Pendekatan keuangan. Nah, ini sama-sama nomina nih, teman-teman. Pendekatan dengan keuangan itu sama-sama benda. Prioritas menabung. Oke, prioritas menabung. Prioritas ini adalah nomina. Menabung itu apa? Menabung itu adalah kerja atau verba, teman-teman ya. Apakah sudah sama? Belum nih, teman-teman. Oke, bagaimana lagi? Tekanan finansial. Tekanan finansial itu apa nih, teman-teman? Oke, tekanan itu kan adalah benda nih, ya. Nah, oke, kalau finansial itu adalah yang berhubungan atau sifat keuangan. Nah, finansial di dalam KBBI juga adalah adjektiva atau dia merupakan kata sifat. Nah, berarti sudah ada sisi terangnya ya teman-teman, sudah ada penerangan nih kalau Charlie ini mirip dengan ekonomi global, nomina adjektiva. Nah, bagaimana dengan 47%? Oke, 47 itu kan adalah angka. Berarti dalam bahasa Indonesia ini adalah numeralia, teman-teman ya. Dia merupakan frasa numeralia. Oke, dia frasa numeralia. Nah, jadi
nggak sama ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan masa depan? Masa depan ini sebenarnya bukan frasa nih ya teman-teman. Oke, dia bukan frasa, tapi dia adalah kata majemuk, teman-teman. Nah, yang dicari di sini adalah frasanya ya teman-teman. Oke. Kalau kita perhatikan, masa depan juga ini adalah sama-sama nomina. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk menjawab dari nomor 7 ini yang sama-sama dengan ekonomi global itu adalah tekanan finansial pada kalimat 5. Oke, jadi nomor 7 jawabannya itu Charlie ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi di nomor 8. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat berapa? Ingat ya, kalimatnya itu kalau kalimat kita mencari kalimat yang tidak logis, nah setidaknya kalau kalimat logis ya, kalimat logis itu setidaknya dia punya apa? Dia punya subjek dan predikat. Seminimal mungkin dia punya subjek dan predikat ya teman-teman, ingat. Oke, kalau kita perhatikan dari 1, 2, 3, 6, dan 8 yang mana tidak punya predikat ataupun yang tidak punya subjek. Oke, kita analisis satu-satu nih ya teman-teman. Nah, kalimat 1, generasi Z atau Gen Z yang menunjukkan pergeseran signifikan. Oke, kita lihat ada kata yang atau ada konjungsi yang teman-teman. Masih ingat tidak konjungsi yang itu fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya dia adalah memperluas. Nah, artinya Gen Z di sini tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi subjek. Berarti generasi Z itu dia menjadi subjek sampai mana? Sampai signifikan. Ya, generasi Z yang menunjukkan pergeseran signifikan itu adalah apa? Adalah subjek. Nah, bagaimana dengan ini dalam pendekatan keuangan dibandingkan generasi sebelumnya? Nah, dalam pendekatan keuangan dibandingkan generasi sebelumnya itu sebenarnya adalah keterangan. Oke, dia di sini sebenarnya adalah keterangan ya teman-teman. Nah, kenapa dia disebut keterangan? Oke, coba kita perhatikan. Di sini ada kata dalam, teman-teman. Apa itu kata dalam? Kata dalam di sini merupakan kata depan yang merupakan dia sebagai preposisi. Kalau dia ada preposisi, teman-teman, berarti dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi sebuah keterangan. Dia tidak bisa menjadi predikat. Nah, coba kita lihat. Kalau kita balik nih, dalam pendekatan keuangan dibandingkan generasi sebelumnya, generasi Z yang menunjukkan pergeseran signifikan, ya kan? Nah, berarti di sini di dalam ini ya teman-teman, di dalam kalimat 1 itu dia tidak punya predikat, ya, dia tidak punya predikat. Dalam pendekatan keuangan dibandingkan generasi sebelumnya itu kan adalah keterangan, dia bukan sebagai predikat. Nah, karena ada kata dalam yang menunjukkan dia sebagai kata depan, dia merujuk pada keterangan, tidak bisa merujuk pada predikat. Oke, berarti alfa sudah ada bayangan nih. Kalau di alfa ini dia tidak punya apa? Tidak ada predikatnya. Tidak. Oke, dia tidak punya predikat. Oke. Nah, kalau kita mau analisis nih opsi lain 2, 3, 6, dan 8. Nah, mereka cenderung menerapkan soft saving. Oke. Jadi mereka ini sebenarnya adalah bisa sendiri jadi subjek. Cenderung menerapkan itu adalah predikat ya teman-teman. Nah, berarti sudah ada subjek dan predikatnya, berarti dia sudah logis. Kalau kalimat 3 pilihan ini dipicu oleh ketidakstabilan. Nah, pilihan ini itu adalah subjek, dipicu itu adalah predikat, oleh ketidakstabilan ekonomi bla 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 itu sebenarnya adalah pelengkap. Nah, berarti dia sudah lengkap nih teman-teman, dia sudah logis. Terus kalau kalimat 6 itu tekanan finansial ini. Nah, tekanan finansial ini adalah subjek. Berdampak itu predikat. Nah, pada kesehatan itu adalah keterangan ya teman-teman. Oke. Terus di kalimat terakhir yaitu kalimat 8, sekitar 40% dari mereka tetap bekerja. Nah, sekitar 41% dari mereka tetap ingin bekerja. Nah, sekitar 41% itu sampai dari mereka itu adalah subjek.
Nah, ingin tetap bekerja itu apa? Nah, ingin tetap bekerja itu predikat. Jadi dia sudah ada subjek dan predikatnya. Nah, satu-satunya yang tidak punya predikat itu cuma di nomor 1 atau di kalimat 1. Berarti kalimat yang tidak logis di nomor 8 itu adalah kalimat 1 ya teman-teman. Jadi jawaban untuk nomor 8 itu adalah alfa. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi di nomor 9 ya. Nomor 9, hubungan kata cabai dan mulas. Oke, mulas nih. Sama dengan hubungan kata gula dan kata apa. Oke, kita lihat dulu nih. Hubungan dari cabai dan mulas itu hubungannya apa sih? Oke, kita lihat ya. Cabai dan mulas. Cabai itu menyebabkan mulas, ya kan? Menyebabkan perut kita mulas nih. Menyebabkan. Jadi dia ada hubungan sebab akibat. Oke, dia ada hubungan sebab dan akibat. Oke, sebab dan akibat nih. Nah, kalau gula itu menyebabkan apa? Nah, menyebabkan diabetes, energi, kesehatan, metabolisme, atau manis. Nah, tentu saja menyebabkan diabetes. Nah, simpel kan teman-teman? Jadi, seperti itu dalam melihat hubungan makna. Ini bisa kalian jawab kurang lebih nggak sampai 1 menit kan? Nah, apalagi di PPU itu cuma 15 menit nih teman-teman. Jadi, kalian harus menggunakan waktu sebijak mungkin. Oke, jadi diabetes, jadi gula itu dia menyebabkan dia diabetes. Jadi sebab akibat nih. Dia juga punya hubungan sebab akibat dengan diabetes. Akibat gula itu menyebabkan atau mengakibatkan seseorang menjadi apa? Menjadi diabetes, ya kan? Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah alfa. Oke, kita lihat lagi nomor 10. Apabila gagasan pada bacaan ini kita lihat ya. Apabila gagasan dalam bacaan ini dipisahkan menjadi 2 paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya itu menjadi apa? Nah, ingat tadi kita sudah bahas kalau di dalam sebuah paragraf itu minimal sekali ada 3 kalimat. Oke? Berarti alfa itu sudah kita eliminasi teman-teman. Kenapa? Karena alfa itu cuman ada 2 kalimat saja. Ingat ya, dia cuman ada 2 kalimat. Nah, kita mencari yang punya 3 kalimat ataupun lebih. Dan yang kedua, dalam mencari sebuah pengelompokan dalam sebuah kalimat atau pengelompokan dalam sebuah paragraf, kita harus melihat apakah topiknya itu masih membahas hal yang sama. Oke? Nah, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Apakah dia membahas topik yang sama? Nah, kita lihat dulu dari teksnya nih, teman-teman. Nah, dari kalimat 1, makanan pedas seperti cabai disukai banyak orang di berbagai budaya. Oke. Nah, kalimat 1, kalimat 2, toleransi kepedasan bervariasi. Oke, itu masih berhubungan ya. Kapsaisin dalam cabai memicu reseptor. Oke. Konsumsi rutin dapat meningkatkan toleransi pada rasa. Nah, terus menurut Karina Rahmadia, menurut Karina Rahmadia bla bla bla, cabai kaya vitamin C dan A. Oke, ini masih merujuk pada kandungan si cabai. Nah, kandungan ini berfungsi sebagai antioksidan. Nah, terus di kalimat 7, kapsaisin dapat membakar lemak. Nah, terus di kalimat 8, kapsaisin juga dapat menghambat pertumbuhan kanker. Namun, konsumsi berlebihan mengiritasi saluran cerna. Oke. Di sini kita sudah ada bayangan nih. Kalau dari paragraf 1, oke. Kalau kita mau pisahkan, ada yang membahas tentang karakteristik dan manfaat makanan pedas, dan ada juga yang membahas tentang dampak negatifnya. Nah, itu semua bisa dipisah, teman-teman ya. Jadi, karakteristik dan manfaat itu kita pisahkan dengan dampak negatifnya. Nah, mulai dari mana tadi? Dari teks ini yang membahas tentang dampak negatif. Oke, ia membahas mulai dari kalimat 9. Dari kalimat 9 itu dia sudah membahas tentang dampak negatifnya, teman-teman ya. Dia punya dampak negatif. Oke.
dia sudah membahas tentang dampak negatif di kalimat 9. Nah, artinya dari kalimat 1 sampai kalimat 8 itu dia membahas tentang kandungan dan manfaat dari makanan pedas. Dan itu bisa mereka saling sambung menyambung ya teman-teman. Mereka saling satu kesatuan dan itu tidak bisa dipisah. Nah, kapan baru kita pisah? Kita pisah ketika topiknya itu yang dibahas mengenai dampak negatifnya, bukan lagi mengenai manfaat dan isi kandungannya. Oke? Nah, berarti apakah yang mana di sini dari opsinya itu memisahkan antara 8 dan 9? Oke, sudah ada bayangan ya. Kita sudah melihat antara ini ya, di Charlie. Dia sudah memisahkan kalimat 8 dan kalimat 9. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 10 itu apa? Untuk nomor 10 jawaban yang tepat itu adalah Charlie ya, teman-teman. Oke.